Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari malam istirahat kami sampai pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu, tolong Kau berkati firman ini agar dapat meresap dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah pahlawan yang selalu memuliakan Tuhan setiap hari. Ayatnya diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengeluarkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggunya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tapi berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, sebutan pahlawan biasanya identik dengan keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Tapi dalam firman Tuhan, pahlawan tidak selalu demikian. Seperti Gideon, bukan orang yang berani dan ia merasa kecil, lemah serta ketakutan. Tetapi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan gagah berani karena keberanian bagi Tuhan bukan syarat utama. Tuhan memakai orang yang sadar kelemahan dirinya dan rendah hati, karena orang yang demikian cenderung dan lebih mudah bergantung dan berserah pada Tuhan sepenuhnya. Sehingga akhirnya Gideon dapat mencapai kemenangan. Tantangan hidup dapat menimbulkan ketakutan. Ketakutan inilah yang menjadi musuh yang harus dikalahkan dengan tetap berserah, bersandar, beriman, dan berpegang pada firman-Nya. Sehingga keberanian kita bangkit dan kita dapat menjadi seorang pahlawan yang menang. Modal menjadi pahlawan bukanlah keberanian diri, melainkan penyerahan diri pada Tuhan yang membangkitkan keberanian. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin renungan kami. Tanamkanlah renungan kami dalam renungan ini dalam hati kami, supaya kami dapat melaksanakan ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan pembelajaran online. Kau berkati dari pagi sampai siang nanti, agar semua pembelajaran online dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami serahkan akses ke depan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.